Kenapa kok dikatakan perjuangan? Ketika anak itu dititipkan kepada kita, maka itu adalah amanah yang besar. Sampai kalau anak ini tidak kita ajarkan agama, tidak kita kenalkan dengan Sang Pencipta, tidak kita kenalkan dengan ibadah, maka orang tuanya pengkhianat. Ketika anak ini diberikan, bentuk amanahnya itu apa? Pendidikan agama. Makanya salah satu bentuk pengkhianatan kepada Allah adalah tidak memberikan pendidikan agama kepada anak. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Selalu kita doakan siapapun, termasuk keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, yang selalu harus kita doakan setiap waktu agar Allah mengabulkan doa kita, diberikan keluarga yang taat kepada Allah. Kenapa demikian? Kenapa kita harus terus berdoa? Salah satu perjuangan orang tua adalah mendoakan mereka. Kenapa kok dikatakan perjuangan? Jadi Bapak Ibu, ketika anak itu dititipkan kepada kita, maka itu adalah amanah yang besar. Besar sekali amanahnya. Sampai kalau anak ini tidak kita ajarkan agama, tidak kita kenalkan dengan Sang Pencipta, tidak kita kenalkan dengan ibadah, maka orang tuanya pengkhianat. Jadi orang tuanya pengkhianat. Jadi kalau ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya tentang agama, maka orang tuanya pengkhianat. Itu salah satu amanah terbesar anak itu. Nah, dalam ketika anak ini diberikan, bentuk amanahnya itu apa? Pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Pendidikan agama. Makanya istilahnya itu Bapak Ibu, anak itu adalah amanah. Nah, amanah itu kalau tidak dilakukan dengan baik jadinya khianat. Makanya salah satu bentuk pengkhianatan kepada Allah adalah tidak memberikan pendidikan agama kepada anak. Sekarang pertanyaannya, apa hukum pendidikan agama bagi anak? Wajib. Apa hukumnya pendidikan agama bagi kita semua? Wajib. Jadi ilmu agama itu adalah kewajiban. Fardunnya bukan fardu kifayah, tapi fardunya ain. Jadi ilmu agama itu fardu ain. Bapak Ibu ahli fisika, sebelum Bapak Ibu ahli fisika atau setelah Bapak Ibu jadi ahli fisika, menuntut ilmu agama sampai mati. Menuntut ilmu agama wajib sampai mati. Wajibnya wajib ain. Jadi kalau ada keluarga yang tidak mengerti sholat, tidak mengerti ibadah, tidak mengerti zakat, itu memang pelajaran besar. Makanya salah satu tantangan penyimpangan atau degradasi akhlak dan moral itu adalah agama. Misal dalam rumah tangga kita, misal ada anak kita nggak ngerti agama, coba perhatikan bagaimana akhlaknya itu. Dia tidak sholat, tapi perhatikan akhlaknya. Itu salah satu tantangan berat dalam rumah tangga, Pak. Kita punya suami taat, belum tentu istrinya taat, Pak. Kita punya istri taat, belum tentu suaminya taat. Dan ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran dalam berbagai macam model itu. Kalau kita lihat pendidikan rumah tangga di dalam Al-Quran, yang menjadi modelnya itu ada lengkap. Ketika ada suaminya Fir'aun, istrinya Asia, ini cerminannya suaminya bejat, istrinya solehah. Tapi ada sebaliknya, ada suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Contoh, istri Nabi siapa? Banyak, tidak hanya Nabi Nuh saja. Di akhir masa penyakit yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, misalkan, goyang juga istrinya, goyang. Tapi ada dua-duanya baik. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Aisyah, dan beberapa istrinya. Istri Nabi Muhammad itu banyak. Zainab binti Jahsin, Zainab binti Khuza'ah, itu wanita-wanita solehah semua. Tapi justru ada sebaliknya, dua-duanya bejat. Siapa contohnya dua-duanya bejat itu? Abu Lahab dan istrinya.
Abu Jahal dan istrinya. Sementara Abu Sufyan dan Hindun berubah menjadi orang soleh dan solehah. Hindun mati dalam keadaan syahid. Abu Sufyan mati dalam keadaan mulia. Dan itu yang dijadikan contoh. Dan semua sudah ada contoh rumah tangga yang baik itu. Harun dan Hana misalkan. Ini contoh-contoh yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka ketika kita berbicara persoalan keluarga tadi, salah satu pendidikan, bukan salah satu, pendidikan utama yang harus diberikan kepada keluarga itu adalah agama. Makanya tugas suami itu berat. Tugas suami itu berat, mensolehkan diri, mensolehahkan istri, mensoleh-solehahkan anak. Nah, kalau orang tuanya tidak soleh, itu tugas seorang anak, mensolehkan bapaknya, mensolehahkan mamanya. Begitulah saling keterkaitan antara anak, bapak dan ibu. Anak, bapak, ibu, ya sama lah itu. Ya sudah, lingkaran agak susah sedikit kan gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka orang yang tidak memberikan pendidikan agama jatuhnya apa? Khianat. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ambil konteks terakhir tadi. Persoalan agama itu persoalannya adalah ketika kita tidak mempelajari agama, itu cenderungnya khianat. Cenderung khianat. Kita ambil contoh. Bapak Ibu Muslim tapi tidak sholat, khianat nggak? Khianatnya tuh. Bapak Ibu Muslim tapi nggak bayar zakat, khianat nggak itu? Ini kita ambil sisi akhlaknya ya. Ini belum dikaji dari sisi ancaman Allah, tapi dikaji dari sisi akhlaknya dulu. Kita Muslim tapi kita tidak sholat, pengkhianat. Kepada siapa kita khianat? Kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala takhunullaha war rasul. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Itu disepakati para ulama. Apa maksudnya? Tidak melakukan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Misal ita'atullah, adamu ita'atillah, wa fi'lu nawahihillah. Tidak taat kepada Allah tapi melakukan yang dilarang oleh Allah. Contoh. Ada pelaku minum khamar, pengkhianat nggak tuh? Dia minum khamar tapi muslim dia tapi dia minum khamar. Ada orang tahu wajib sholat tapi dia tak sholat gitu. Ada orang tahu dia haram khamar tapi dia tak tinggalkan. Itu yang disebut dengan pengkhianatan. Tapi ada sisi pengkhianatan itu yang berada dalam lingkup keseharian, dalam model akhlak itu. Sama, Bapak Ibu tidak berbuat baik kepada sesama manusia, itu pengkhianat namanya. Pengkhianat itu bukan hanya manusia bermuka dua ya. Nabi bilang begini dalam hadisnya, kata Nabi, di akhir zaman itu ada manusia unasun dzal wajhin. Manusia punya muka dua. Muka dua itu apa maksudnya? Pengkhianat. Depan baik, belakang buruk. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ada manusia pengkhianat itu dzal wajhin. Depan baik, belakang buruk. Itu pengkhianat juga. Dan model pengkhianatan ini banyak. Termasuk salah satunya pengkhianatan terhadap amanah. Semua yang ada di muka bumi ini bentuknya amanah, dan itu yang harus kita emban sebagai seorang muslim. Bapak Ibu, anak berumur 15 tahun mimpi basah dia, taklif, langsung dibebankan kepada diri dia hukum dosa dan pahala. Tapi sebelum dia balik tidak ada pembebanan surga neraka, itu tidak ada. Tapi setelah dia menjadi seorang anak yang balik, mau tidak mau, ini tugas orang tua ya, mau tidak mau dia sudah terbebani persoalan dosa dan pahala. Artinya apa? Syariat sudah harus dilakukan. Jadi emban syariat itu dibebankan kepada siapa? Yang berakal. Makanya anak kecil tak ada. Anak kecil yang belum balik itu Bapak Ibu tidak mendapatkan beban syariat. Orang gila ada beban syariatnya? Orang gila ada beban syariatnya? Nggak ada, karena belum punya akal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang lupa dia. Bisa enggak orang lupa itu dibebankan syariat? Enggak usah gila lagi,
lupa dia, bisa nggak dibebankan syariat? Nggak bisa. Jangankan lupa, orang tidur bisa nggak dibebankan syariat? Nggak bisa. Makanya ada istilah rufi al-qalam. Istilah rufi al-qalam itu diangkat beban itu dari mereka. Artinya pembebanan dalam bentuk ancaman itu diangkat bagi mereka dalam 3 hal. Orang yang tertidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, orang yang hilang akal sampai dia sadar, ataupun lupa sampai dia ingat. Itu rufi al-qalam namanya. Makanya ada istilah para ulama itu, anak kecil baru bisa terhitung dosa ketika dia sudah balik. Contoh Bapak Ibu, sholat subuh jam 8 karena baru bangun. Salah dosa tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dia ada salah tapi tak berdosa itu ada. Ada salah tapi tak berdosa itu ada. Salah dia salah tapi tak berdosa. Ya karena apa? Karena ada orang yang tidurnya memang udah kayak siapa tuh yang tak bangun-bangun, apa namanya? Pokoknya itulah, tidur tak bangun-bangun gitu misalkan. Ada orang tidur yang susah bangun, itu ada. Saya pernah temukan orang yang susah tidur Pak, dipukulin pakai sajadah tak bangun juga. Coba tanya sama Pak Imam yang kalau pernah di pesantren, itu banyak sekali kita temukan santri-santri itu yang susah bangun, disiramkan air saja ke kepalanya itu tidur di dalam air dia Bapak. Saking parahnya lagi, bisa tidur sampai sedang antri kamar mandi bisa tidur. Antri itu kan berdiri, itu bisa tidur. Coba bayangkan, artinya memang ada manusia begitu. Itu kalau dia terbangun jam 8 pagi, baru terbangun di situ sadarnya. Sudah alarm, sudah dibangunkan, tapi tidak bangun. Kecuali dia sadar, kemudian tidur balik. Itu lain cerita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Orang seperti ini, bisa nggak terbebani dosanya? Nggak bisa Pak. Karena itu juga bukan keinginan dia. Makanya ketika dia bangun jam 8, langsung dia qada salat subuhnya. Ya, di qada salat subuhnya, dia langsung salat. Salah tapi tidak berdosa. Makanya orang gila itu tidak ada beban bagi mereka untuk, mohon maaf, untuk sholat, tidak ada. Orang gila. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan rusaknya akal itu apa? Khamar, minuman keras. Yang suka minum minuman berbintang segala macam tuh, itu kan minuman khamar, itu minuman keras. Itu minuman keras bukan es batu ya, tapi kamput ya, apa namanya ya, itulah pokoknya ya, abang lebih paham bang. Jadi Bapak Ibu, itu merusak akal. Ibu lihat ya Bapak Ibu, lihat ada orang yang sudah stadium 3 dalam narkoba itu, artinya dia sudah tingkat tinggi narkobanya. Itu sakau itu, kalau udah sakau itu meracau semua tuh, mengacau semua dia itu. Omongannya nggak akan ada yang lurus itu Pak, nggak ada yang lurus itu sudah. Nah dalam kondisi seperti ini, itu nggak bisa kita ayo sholat. Nggak bisa itu Pak, nggak bisa itu. Ditempelengin pun belum juga sadar, itu belum tentu itu. Ini orang seperti ini nggak bisa. Maka kondisi itu, makanya Islam itu sangat adil sekali menempatkan sesuatu pada posisinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah konteks kita sekarang adalah bagaimana kita tidak menjadi seorang pengkhianat. Konteks kita adalah bagaimana kita tidak menjadi seorang pengkhianat. Dalam konteks apa? Dalam konteks amanah. Amanah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Apapun itu. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, memang kita tidak boleh menjadi pengkhianat, tidak boleh.